Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah menganugerahkan kepada kita kesehatan, kesempatan, keimanan sehingga pagi hari ini kita bisa hadir dalam acara ngopi bareng IKADI setiap Sabtu pagi. Semoga kehadiran kita pada Zoom meeting pada pagi hari ini akan mendapatkan rahmat, maghfirah, barokah, ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada uswatun hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, dan para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Bincang-bincang kita pada pagi hari ini adalah berguru kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sebenarnya kemarin panitia minta kepada saya untuk mengirimkan PPT-nya supaya dibuat yang lebih bagus, ya, tapi saya terlambat mengirimnya, jadi inilah maksimal yang saya haturkan ya. Nanti bisa diperbaiki lagi. Ini tulisannya juga agak keliru ini, Ibrahim ya. Berguru kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ada dua ayat yang menunjukkan uswatun hasanah. Yang pertama adalah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada di dalam diri Rasulullah SAW teladan yang baik. Ya. Nah, ada juga satu di dalam surat Al-Mumtahanah yang itu ditujukan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah." Sungguh telah ada di dalam diri Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya, bagi kalian itu ada teladan yang baik, uswatun hasanah. Walladzina ma'ahu, dan juga orang-orang yang bersama Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi hanya ada dua ayat, walaupun memang penekanannya berbeda ya. Ketika dengan Rasulullah SAW itu penekanannya dua kali. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Kalau dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Ayat ini memberitahukan sifatnya informatif kepada kita bahwa ada teladan yang bisa diambil oleh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bahkan teladan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu juga kemudian ditetapkan menjadi syariat bagi kaum muslimin, umatnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ditegaskan ketika sekarang hari raya Kurban. Ya, dari Abu Daud, dari Zaid bin Arqam, dia berkata, para sahabat Rasulullah SAW bertanya, ya Rasulullah, ma hadhil adahi,
"Ya Rasulullah, apa maksud dari hewan-hewan kurban seperti ini?" Maka Rasulullah SAW bersabda, "Sunnatu abikum Ibrahim." Itu adalah sunnah, ajaran dari bapak kalian Ibrahim alaihissalam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Artinya sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam dilanjutkan oleh Rasulullah SAW dan menjadi syariat bagi kaum muslimin. Maka betul-betul ada teladan di dalam diri Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di dalam bulan Zulhijjah ini juga ritual haji beberapa juga mengambil dari sunnah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Belum lagi kemudian semangat pendidikan, semangat menyelamatkan keluarga, semangat berdakwah dan juga menegakkan tauhid itu ada di dalam diri Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Pagi ini kita akan berguru kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang kita ambilkan hadisnya dari Riyadhus Shalihin, dari diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Pelajaran yang pertama adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam meninggalkan Ibu Hajar dan Ismail di Makkah. Maka Allah mengilhami Ibrahim untuk datang ke Makkah, membawa Ismail dan ibunya Hajar, dan menempatkan mereka di Makkah. Jadi yang mungkin perlu kita sadari pertama, Ibu Hajar ini adalah istri kedua, yang kemudian membuat Ibu Sarah, istri pertama, kurang berkenan jika Ibu Hajar ada di Masjidil Aqsa. Maka mau dibawa kemana Ibu Hajar ini? Allah yang memberikan wahyu kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk membawa Ibu Hajar ke Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah. Maka bisa dibayangkan di masa Rasulullah SAW perjalanan dari Makkah ke Masjidil Aqsa atau dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram itu adalah 1 bulan perjalanan. Ya. Apalah lagi di masa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jarak yang tidak dekat, jarak yang sangat jauh dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Ya. Dan tentunya fasilitas yang ada saat itu juga jauh dari kondisi di masa Rasulullah SAW, apalagi masa sekarang. Nah, kalau masa sekarang anak kita baru sampai pesantren aja langsung video call. Ya, jadi itu sangat mudah ya. Tetapi zaman dulu tidak. Semuanya hanyalah karena mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Digambarkan di sini fakana la yamurru biqaryatin illa qala. Ya, Ibrahim itu tidak melewati satu desa, satu qaryah pun kecuali dia berkata bihadhihi umirta ya Jibril. Ini yang kamu pesan wahai Jibril. Artinya pemilihan tempat itu juga uh, apa berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat Jibril ya. Nah, jadi tidak kemudian pemilihan tempat itu adalah keinginan pribadi dari Nabi Ibrahim alaihissalam, enggak. Ya, tetapi itu adalah dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang Nabiullah Ibrahim alaihissalam sendiri ya meminta pendapat dari malaikat Jibril dan Jibril mengatakan silahkan jalan terus. Sampai Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Ibu Hajar dan Ismail ke Mekah, merupakan kota yang penuh kedamaian dan ketenangan. Ya. Di luar Makkah dan di sekitar Mekah saat itu, maksudnya jauh ya, itu ada orang-orang yang disebut orang Amalik. Nah, di hadisnya gitu.
Sedangkan Baitullah, Ka'bah, saat itu adalah sebuah bukit merah. Jadi belum ada bangunan Ka'bah. Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada Jibril, apa di sini aku diperintah untuk menempatkannya? Maka Jibril menjawab, ya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Ibu Hajar dan Ismail ke tempat batu itu, batu merah itu. Meletakkan di sana dan memerintahkan istrinya, Ibu Hajar, untuk berlindung di sana. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini digambarkan suasana Mekah saat itu. Ya. Bagaimana suasana Mekah saat itu? Ini suasananya. Walaisa bimakkata yauma idzin ahadun. Walaisa biha ma'un. Di Mekah waktu itu belum ada manusia dan tidak ada air. Maka kita bisa membayangkan, pertanyaannya, apakah manusia bisa hidup di tempat itu? Apakah bisa minta tolong kepada manusia lain di tempat itu? Itu suasana Mekah. Tidak ada manusia, tidak ada air. Ya. Nah, itu suasana yang tergambar, walaupun tadi di depan disebut penuh kedamaian dan ketenangan, mungkin maknanya karena nggak ada apa-apa, jadi sangat tenang ya. Nabi Ibrahim alaihissalam meletakkan Ibu Hajar dan Ismail hatta wado'ahu ma indal baiti inda daujatin fauqa zamzama fi a'lal masjid. Nah, ini suasana ini kekinian dan saat itu ya. Nabi Ibrahim alaihissalam wado'ahuma, meletakkan keduanya indal bait, dekat Baitullah, tapi belum ada. Saat itu hanyalah batu merah ya, batu merah atau bukit kecil merah yang ada di situ. Nah, jadi belum ada. Nah, itu adalah maksudnya cikal bakal Baitullah. Ya, diletakkan di situ. Kemudian inda daujatin, di bawah pohon yang besar. Ya. Nah, itu kalau itu ya, ya. Kalau itu di bawah pohon besar, ya saat itu memang tidak ada apa-apa, tetapi ada pohon besar yang ada di situ. Ya. Kemudian fauqa zamzamah, di atasnya zam-zam. Nah, zam-zam juga belum ada ya, tapi di atas yang kelak ya, di situ ada sumur zam-zam. Fi a'lal masjid, di sebelah atas Masjidil Haram. Masjidil Haram juga belum ada. Ya, jadi ini gambaran yang tempat itu kalau mau digambarkan sekarang ya adalah ya di dekat Baitullah, dekat Ka'bah, ya di situ ada pohon besar, dia ada di bawahnya, di atas Zam-Zam. Nah, jadi sudah bisa bayangkan berarti tepatnya ya, di atas Masjidil Haram. Nah, disitulah ya diletakkan Ibu Hajar dan Ismail. Wa wada'a indahuma jiraban fihi tamrun wasiqaan fihi ma'un. Nabiullah Ibrahim alaihissalam menempatkan keduanya di tempat itu dan menyediakan satu kantong berisi kurma dan satu bejana berisi air. Nah, saya kira hadirin bisa membayangkan suasana Mekah tadi tidak ada orang, nggak ada air. Sementara yang ditinggal Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada istrinya, satu kantong kurma, satu bejana air. Artinya kalau mau dibuat prediksi ke depan, kira-kira umur orang ada di situ hanyalah sampai kurma dan airnya habis. Setelah itu, mau minta tolong sama siapa? Nggak ada orang. Mau ngambil air dari mana? Nggak ada air. Ya, disitulah Nabiullah Ibrahim alaihissalam meletakkan istri dan anaknya. Dan kalau memang dalam sejarah yang masyhur adalah Nabi Ismail ini anak pertama. Anak pertama yang ditunggu sekian lama. Ya, kemudian lahirlah. Saat itu Ismail usianya masih menyusui ibunya. Berarti di bawah 2 tahun. Ya.
Yang heboh saat itu kemudian ya Nabiullah Ibrahim alaihissalam meninggalkan tempat itu. Jadi summa qafa Ibrahim mumtalikon. Dia kemudian pergi, gampangnya yang ngeloyor pergi gitu kan. Fatabi'athu ummu Ismail. Ibu Ismail yang ngikuti dia, lari. Faqalat. Kemudian meneriaki Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya Ibrahim, aina tadhab? Wahai Ibrahim, mau pergi kemana engkau? Wa tatrukuna bihadzal wadi alladzi laisa fihi insun wala syai'un. Kamu tinggalkan kami berdua ini di sebuah lembah yang di sini nggak ada manusia dan nggak ada apa-apa. Yaitu keterkejutan Ibu Hajar yang dibawa pergi tempat yang sangat jauh, ditinggali sekantong kurma, sekantong air, ditinggal. Ya, maka dikejar itu Ibrahim. Ya, dikonfirmasi ini maksudnya gimana gitu kan? Faqalat lahu dzalika miraran, dan itu diulangi terus sama Ibu Hajar. Ya Ibrahim, aina tadhab? Ibrahim mau kemana? Ya, kamu tinggalkan kami berdua di tempat yang orang itu bakal mati di sini. Ya, wa ja'ala la yaltafit ilaiha. Ibrahim tidak menghiraukan, bahasanya gitu ya. Artinya Nabiullah Ibrahim itu noleh enggak, jawab enggak, jalan iya. Ya kita bisa membayangkan perasaan seorang istri, seorang ibu, ya tidak ada konfirmasi apa-apa, kejar. Tapi Ibu Hajar tahu ada pertanyaan kunci yang akan ditanyakan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka dia berkata, Allahu amaraka bihada. Ibu Hajar bertanya, ya apakah Allah yang memerintahkan kamu melakukan hal ini? Ya, baru dijawab oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, na'am. Ya. Ya, dan itu satu kata itu aja Nabiullah Ibrahim alaihissalam menjawab. Ya, bagaimana kesimpulan Ibu Hajar yang dia seorang ibu yang kelasnya mempunyai anak seorang nabi, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Maka Ibu Hajar kemudian berkata sederhana saja, idzan la yudayyi'una. Kalau begitu ya pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Kalimat ini enak kalau memang di tempat kita banyak fasilitasnya. Ya kita ditaruh di kontrakan atau rumah sendiri, ya sudah ada kompor gasnya, sudah ada dispensernya, ya kan. Di sekelilingnya banyak warung, ditinggali ATM, ya. Kemudian kita ditinggal, saya mau dakwah ini keluar negeri atau keluar Jawa, keluar Jogja. Kita kemudian jawab, ya insya Allah Allah nggak menyia-nyiakan kami. Lah komplit. Tetapi yang terjadi pada Ibu Hajar ini, dia bisa berhitung kalau kantong airnya habis, disitulah umurnya. Apa yang mau dilakukan, tidak ada planning sama sekali. Tetapi Ibu Hajar mengatakan, idzan la yudayyi'una. Kalau gitu Allah nggak akan menyia-nyiakan kami. Kalimat ini setelah dia bertanya kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Allahu amaraka bihada. Apakah Allah yang memerintahkan engkau? Dan tentunya ini adalah kepercayaan Ibu Hajar kepada Ibrahim alaihissalam. Bahwa dia adalah seorang nabi, orang yang solih, yang tidak berkhianat, tidak berbohong. Maka ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam menjawab na'am, ya Ibu Hajar punya kesimpulan, ya udah, kalau itu perintah Allah, nggak mungkin dia akan menyia-nyiakan. Nah kemudian Ibu Hajar kembali ke tempat semula, artinya menemui anaknya Ismail alaihissalam yang masih menyusu. Ibrahim alaihissalam melanjutkan perjalanannya sampai di sebuah tempat yang namanya Saniyah. Di tempat itu Ibu Hajar Ismail nggak bisa lihat dia. Dan dia juga nggak bisa lihat istri dan anaknya. Nah di tempat itulah
Nabiullah Ibrahim alaihissalam menghadapkan wajahnya ke arah Baitullah. Yang saat itu belum ada, hanya batu merah. Mengangkat kedua tangannya dan berdoa. Jadi tadi kelihatan tegar, jalan, pokoknya jalan. Ternyata Ibrahim itu nggak mau menoleh, itu mestinya kalau dia menoleh jadi nggak tega. Lihat anak istrinya ditinggal di tempat seperti itu. Bisa jadi luluh hatinya. Bisa jadi kalau dia menjawab kalah argumentasinya. Maka yang bisa dilakukan Nabiullah Ibrahim alaihissalam diam, nggak lihat, jalan terus. Kenapa? Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Barulah di tempat Saniyah inilah dia menangis, berdoa, dan doanya diabadikan Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku. Biwadin ghairi dzi zar'in. Di sebuah lembah yang tidak ada tanam-tanaman di situ. Inda baitikal muharram. Di dekat rumahmu yang suci. Disinilah kehebatan Nabiullah Ibrahim di dalam berdoa. Menyusun kalimat yang sopan, yang bagus. Tetapi memiliki kedalaman makna. Doa ini kalau diucapkan orang seperti saya ini mestinya hanya berkata gini, ya Allah, aku tinggalkan anakku di sebuah lembah yang di situ orang pasti mati ya Allah. Gak ada peluang hidup. Itu doa kita ini yang awam ini. Terus kita teruskan, tapi kan di dekat rumahmu ya Allah. Kalau sampai mati, ya jadi gambarnya, oh kan di dekat rumahmu, masa sampai mati? Nah gitu ya. Ini kalau bahasa kita. Kalau bahasa Nabiullah Ibrahim alaihissalam sopan. Aku tinggalkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanam-tanaman. Artinya manusia bakal mati. Ainda baitikal muharram. Tapi kan dekat rumahmu ya Allah. Ya anak-anak itu ditinggal di rumah mertua aja. Kopen ya kan. Terawat. Ditinggal di rumah mertua kita atau di orang tua kita ya terawat. Ini ditinggal di dekat rumahnya Allah. Yang orang mestinya mati, tapi dekat rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah, seperti itu supaya mereka mendirikan salat. Faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim. Jadikan hati sebagian manusia cenderung kepada mereka. Warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Dan berilah rezeki mereka dari buah-buahan, padahal nggak ada tanaman, ya kan? Supaya mereka bersyukur. Ini doa seorang bapak yang mencintai istri dan anaknya, tetapi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan di situ. Kita bisa membayangkan ya kalau bisa surat-suratan lewat Pak Pos lumayan. Kalau kemudian zaman sekarang ya video call, ya kan? Lumayan. Tetapi ini di tempat yang apa yang akan terjadi? Kalaupun seandainya mati, mereka mati pelan-pelan karena menahan lapar dan dahaga. Ditinggallah itu Ibrahim dengan doanya. Ya. Ini pelajaran dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya. Pertama, taat apapun yang menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taat. Dan kemudian senantiasa husnudzon bahwa keputusan Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbaik. Kita sebagai manusia tidak bisa menjangkau ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bisa kita ilmui, ada yang kita bisa ambil hikmahnya, tetapi tidak semuanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk sholat, kemudian apakah kita semua bisa mengerti hikmah dari sholat? Ya. Ataukah bisa merasakan
fadilah dari sholat itu sendiri. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang kita memakan daging babi, ada hikmahnya enggak? Kenapa daging babi enggak boleh dimakan? Ataukah ada alasannya? Allah enggak menyebutkan alasannya. Ataukah kita cari-cari sendiri alasannya bahwa karena itu ada cacing pita. Berarti kalau cacing pitanya dihilangkan, boleh dimakan. Ya, ternyata enggak juga. Ya, maka pelajaran di sini adalah ketaatan. Ya, terhadap apapun yang menjadi keputusan Allah kalau kita dan Rasulnya. Walaupun kadang kita nggak ngerti ya, masa di daerah tropis suruh berjilbab, apa nggak sumuk itu? Jadi ada yang mengatakan gitu ya. Itu cocok untuk pakaian padang pasir atau di Rusia sana. Tapi di Indonesia, ya ingat bahwa apa yang jadi keputusan Allah itu sesuatu yang sangat mendalam, ya, yang kita nggak bisa menjangkaunya. Ya. Dan ada satu yang luar biasa, husnudzon. Insya Allah ini keputusan Allah yang terbaik. Ada lagi yang kita tidak menyebutnya syariat atau enggak, yaitu antara keinginan kita dengan kehendak Allah. Ya. Kita punya keinginan, Allah punya kehendak. Ya. Nah makanya tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ternyata keinginan kita ini belum tentu seiring dengan kehendak Allah. Dan betapa banyak keinginan kita tidak seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan sekarang kita pengen anak kita diterima di perguruan tinggi negeri. Itu keinginan kita, ya kan? Ternyata Allah mempunyai kehendak yang lain, bahwa anak kita nggak diterima. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut kehendak Allah? Ya karena semua hal sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Keinginan kita seperti ini, Allah punya kehendak. Pertanyaannya, apakah kita tetap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ini adalah yang terbaik buat anak saya. Dia tidak diterima di perguruan tinggi negeri. Ya, dan insya Allah ini yang terbaik. Ya. Kemudian tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita sudah menjalankan syariat Allah apapun, gampangnya kalau mau ekstrim ya, seandainya menjalankan sholat itu menyebabkan saya mati, saya tetap sholat. Kenapa? Ya karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ekstrimnya gitu. Tapi nggak mungkin husnudon kita. Perintah Allah itu membawa kita celaka. Ya kan? Maka setelah ini kan kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam masuk ke dalam sumur itu, ya, maka pertama yang difikirkan adalah bagaimana keluar dari sumur itu. Bukan kemudian berpikir kenapa saya bisa masuk sumur ini. Dan hikmahnya dengan masuk sumur itulah jalan bagi Nabi Yusuf alaihissalam menjadi raja. Ya, jadi berpikir bahwa insya Allah keputusan Allah itu terbaik. Yang kedua adalah sa'i. Ya. Ibu Ismail mulai menyusui anaknya. Jadi datang kepada Nabi Ismail disusui. Dan Ibu Ismail sendiri atau Ibu Hajar juga minum dari air itu. Jadi kan dua ya. Dia menyusui dan minum air itu sehingga airnya habis. Kalau airnya habis, Ibu Hajar haus, ASINya habis, putranya juga haus. Jadi seorang ibu lihat anaknya rewel, nggak tahan dia. Ya, dia kemudian pergi ingin berusaha. Kalau bisa dapat sesuatu supaya dia bisa menyusui putranya. Digambarkan dalam hadis itu fawajadat as-safa aqraba jabalin fil ardi
Ya, yaliha faqamat alaihi. Ibu Hajar itu menemukan ya bukit yang dekat di sebelahnya, yaitu Bukit Sofa. Dia kemudian naik. Ya. Kita menggambarkan suasana saat itu bahwa Bukit Sofa itu batu-batuan, ya, batu-batuan cadas. Ibu Hajar naik ke situ, kemudian berdiri di atasnya, summa istakbalat alwadi. Kemudian melihat sekeliling di bawahnya. Tangzuru hal taro ahadan. Dia melihat kalau ada orang. Falam taro ahadan. Tapi nggak ada. Fahabatot minas sofa. Maka dia kemudian turun. Ya, bisa dibayangkan itu batu cadas ya. Turun dari sofa. Ketika dia sudah turun sampai di bawah, dia mandang ke atas lagi. Ya, mana saya harus kemana lagi? Ya, maka digambarkan summa sa'at sa'yal insan al-majhudi. Ya, di saat itulah Ibu Hajar kemudian jalannya dipercepat. Kenapa? Idza jawazatil wadi. Ya, untuk melewati lembah yang agak keras jalannya itu. Karena memang jalannya nggak naik. Ya, jadi kan tadi ke sofa itu naik. Setelah turun, nah ini jalannya datar, tapi ya tetap berbatu. Dia lewat situ, jalannya dipercepat. Nah, makanya kalau kita sa'i, ya kita yang laki-laki ya disunahkan untuk berjalan cepat di lampu hijau itu, ya kan? Sebenarnya disitulah jalan datarnya, jalannya cepat. Ya nanti kalau lampu hijau sudah lewat, sebenarnya disitulah ya tempat untuk naik, ya tempat untuk apa? Naik bukit ya, bukit sofa itu, ya. Kemudian sampai berdiri ya, summa atat al marwah. Kemudian sampai di bukit Marwah. Ya dari sofa ke Marwah. Nah, sampai di Marwah itu faqamat 'alaiha. Dia juga berdiri di situ. Wa nadzarat hal tara ahadan. Ada nggak seseorang yang bisa dilihat dia? Falam tara ahadan. Ternyata nggak ada yang dilihat. Fa fa'alat dzalika sab'a marrat. Tanpa sadar Ibu Hajar itu seperti itu 7 kali. Jadi dia naik ke Bukit Marwah, lihat-lihat nggak ada orang, turun lagi, jalan cepat lagi, kemudian naik lagi ke sofa. Kalau ada orang, ya, ya ini seorang ibu melihat anaknya rewel, pokoknya saya harus menemukan sesuatu. Itulah Nabi Ibu Hajar, ibunya Ismail. Sehingga Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Fadzalika sa'yun nasi bainahuma." Oleh karena itu manusia melakukan sa'i. Sa'i itu maknanya bisa berjalan, tapi bisa juga berusaha. Ya, jadi sa'i itu bisa bermakna dua, berjalan atau berusaha. Ya, jadi dia berjalan antara Sofa dan Marwah. Jadi ritual ya. Cuman memang sekarang kan sudah AC ya. Sudah AC, jalannya lurus, nggak ada batu. Ya, jadi cuman disuruh lari-lari kecil di antara lampu hijau itu. Menggambarkan disitulah Ibu Hajar berjalan cepat karena jalannya datar. Pelajaran yang bisa diambil ya dari situ, pertama kita ridho terhadap kehendak Allah Subhanahu wa taala ya. Seandainya Ibu Ismail atau Ibu Hajar itu dia menyesal kenapa nikah sama Ibrahim, kenapa nasibku seperti ini, ya itu mungkin aja ya, ngapain aku diberi perlakuan tidak adil, ditempatkan di tempat seperti ini ya. Maka kita mestinya ridho terhadap apa yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ridho itu seringkali sesuatu yang sudah terjadi, ya kan? Kita sekarang ada di Jogja. Kenapa saya di Jogja? Ya ridho.
Allah menginginkan sesuatu, kita ada di sini. Sekarang saya ada di kampus ini. Ya kita ridho terhadap apa yang menjadi kehendak Allah. Istri saya ini, suami saya ini. Kondisi muka saya seperti ini, rezeki saya, kita ridho terhadap apa yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban manusia adalah ikhtiar, sa'i. Sa'i itu berusaha atau berjalan. Jadi jangan diam. Kalau di depan kita ini ada kabut, maka kita nggak bisa lihat depan kita. Kita nggak tahu lewat jalan mana. Tetapi ketika kita mulai berjalan, tadi yang jalan tertutup kabut, itu mulai terlihat ya jalan itu. Ya, jadi mulai terkuak jalannya. Yang ketiga, jika kehendak Allah sama dengan keinginan kita, maka kita bersyukur. Ya. Jika kehendak Allah berbeda dengan keinginan kita, maka kita sabar. Senjatanya mukmin gitu. Kita ini kan berusaha. Allah punya kehendak. Kehendaknya sama. Alhamdulillah, ya kan? Ternyata kehendaknya berbeda. Ya sabar. Ya. Jadi sebenarnya yang terpenting itu bukan kita mengintervensi kehendak Allah, tetapi bagaimana kita bersikap yang benar terhadap kehendak Allah. Makanya orang yang punya banyak keinginan, hati-hati dia banyak kecewa karena kehendak Allah belum tentu sama dengan keinginan kita. Nah, kalau keinginan kita terlalu banyak, ya bisa jadi kehendak Allah banyak yang tidak sama dengan keinginan kita, ya kan? Maka kita batasi keinginan itu dengan kebutuhan kita. Sebenarnya yang kita butuhkan apa? Ya, itu kan keinginan kamu makan di mana-mana. Padahal kebutuhan kita adalah makanan yang membuat kita sehat dan membuat kita tidak kelaparan, ya. Nah, ini hikmahnya atau pelajaran. Zam-zam. Ya. Ketika Ibu Hajar itu berada di atas Marwah, ya. Marwah itu ya bukit yang kedua, dan itu untuk yang ketujuh kalinya. Dia mendengar suara yang mengatakan, "Sohin, tenanglah." Ibu Hajar kan panik ini, anaknya harus minum, dia sendiri haus. Ketika sampai di bukit Marwah yang ketujuh, ada suara, "Sohin, tenang." Suara itu ditujukan pada dirinya. Dia perhatikan lagi suara itu, dia mendengar lagi, dia kemudian bilang, "Qad asma'ta in kana indaka ghiwas." Ya, aku sudah mendengar suaramu. Seandainya engkau bawa air, ya tolonglah saya. Ya. Jadi ada suara itu. Ternyata itu adalah suara malaikat, ya. Fa'idha hiya bil malak. Ya, ketika itu ada malaikat inda maudhi'i zamzam. Ya. Dia di dekat atau di tempat yang terkenal nama sekarang ini Zamzam. Jadi berdiri di situ malaikatnya, ya. Ngapain dia di situ? Fabahasa bi'aqibihi. Dia mengorek dengan telapak kakinya. Au qala bijanahihi. Atau sebagian menyebut dia mengorek dengan sayapnya. Hatta zaharal ma, sampai keluar air yang mengalir. Ya. Ibu Hajar kemudian lihat air yang mengalir deras itu, sama dia pasir-pasir dikumpulkan, dibatas-batasi. Kok deras banget. Ya. Dan kemudian dia ngambil bejananya diisi. Ya, bayangan beliau kan ini nanti kalau habis gimana? Ya. Di sisi lain kok kegedean airnya. Nah, ambil bejana diisi airnya. Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yarhamullah umma Ismail." Semoga Allah merahmati ibunya Ismail. "Lau tarakat Zamzam au qala lau lam taghrif minal ma." Semoga Allah itu merahmati ibunya Ismail. Seandainya dia itu membiarkan, artinya apa? Tidak nutup-nutupi tadi itu, ya. Jadi air Zam-Zam mengalir deras langsung ditutup-tutupi sama ibunya Ismail, ya, biar mengalir secukupnya. Seandainya dia tidak seperti itu, lakanat Zamzamu ainan ma'inan. Maka air Zam-Zam itu menjadi sumber air yang sangat deras. Jadi
Ya ini memang sudah ditakdirkan Allah juga ya kan. Sekarang aja Zam-Zam itu punya keunikan, yaitu permukaan air Zam-Zam itu selalu stabil. Diambil berapa galon pun kemudian stabil. Seandainya nggak diambil, tidak menyebabkan Ka'bah banjir. Ka'bah banjir itu kalau hujan. Tapi Zam-Zam, dia nggak naik terus, nggak. Tapi kalau diambil, nggak habis-habis. Jadi inilah, semoga Allah merahmati ibunya Ismail. Jadi pelajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah hasil usaha manusia sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Artinya kita nggak usah intervensi dengan keputusan Allah. Misalkan, anak saya lulus nggak ya? Itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Apakah anak saya ranking nggak ya? Sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Ya. Saya sukses nggak ya? Sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Artinya apa? Kita nggak perlu cemas. Ya. Saya terbunuh nggak dalam perang? Loh, itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Kalau saya nggak perang, pasti nggak terbunuh. Iya, tapi bisa ditabrak bis. Jadi itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Jika Allah berkehendak, manusia akan menemukan hasil yang luar biasa. Itu kehendak Allah. Ya, karena seringkali penemu-penemu yang luar biasa itu juga dia nggak mengira ya apa yang dia lakukan akan mendapatkan hasil seperti ini. Demikian pula Ibu Hajar yang kemudian menemukan Zam-Zam. Ya, ada fadilah-fadilah air Zam-Zam. Pertama, tergantung niat orang yang meminumnya. Dari Jabir dan Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, Ma'u Zam-Zam, lima syuribalahu. Air Zam-Zam itu tergantung niat orang yang meminumnya. Jadi kalau minum air Zam-Zam ya diniatkan, biar sehat, ya kan, biar pinter, udah diniatkan, biar rezekinya tambah, ya kan. Karena hadisnya gitu. Bahkan hadis yang kedua juga disebutkan ma'u Zam-Zam lima syuribalahu. In syaribtahu tasfi syafakallah. Air Zam-Zam sesuai dengan niat minumnya. Kalau minum untuk obat, semoga Allah menyembuhkan kamu. Wa in syaribatahu lisyabaika. Kalau kemudian kita itu untuk menghilangkan haus, maka asba'akallah. Allah akan menghilangkannya. Air Zam-Zam itu apa? Dia adalah galian dari malaikat Jibril. Dan dia adalah curahan minum dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ismail alaihi salam. Ya. Dia juga sebagai makanan dan penawar penyakit. Ya. Khairu ma'in ala wajahil ardi ma'u Zamzam. Sebaik-baik air yang terdapat di muka bumi adalah air Zamzam. Fihi ta'amut ta'mi. Di dalamnya terdapat makanan yang mengenyangkan. Loh, itu air itu. Dia menjadi makanan yang mengenyangkan, wasyifa usakmi, dan penawar penyakit. Terakhir, air Zam-Zam itu juga mendinginkan demam. Ya. Dari Hammam, dari Abi Jamroh Ad-Dubai, dia berkata, aku duduk bersama Ibnu Abbas di Makkah. Tatkala dia demam. Ibnu Abbas mengatakan, ya, abridha anka bima izamzam. Dinginkanlah dengan air Zam-Zam. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Karena Rasulullah SAW sudah bersabda, al-huma min apa fai jahannam, ya. Namanya demam itu berasal dari neraka jahanam. Fa'abriduha, maka dinginkanlah bil ma'i au qala bima'i zamzam. Maka dinginkan dengan air atau air Zamzam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Karena waktu ya saya cukupkan, sebenarnya masih banyak ya ini ya hikmah yang kita bisa dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Saya cukupkan sekian, saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz Hendri Musa Laksana yang sudah menyampaikan materi kita pada ngopi bareng IKADI
pagi hari ini. Semoga apa yang sudah beliau sampaikan bisa menjadi pelajaran hikmah bagi kita dan juga bisa kita amalkan. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ikhwan akhwat sekalian, dipersilahkan untuk bagi ada yang ingin bertanya bisa menuliskan di kolom chat atau bisa bertanya secara langsung, bisa angkat tangan, raise hand, apakah ada, bisa melalui kolom chat juga. Baik, ini ada satu pertanyaan Ustaz masuk di chat pribadi Ustaz. Ustaz, berkaitan dengan hasil usaha manusia yang telah tertulis di Lauhul Mahfudz, apakah itu juga termasuk usaha kolektif umat, semisal usaha untuk memerdekakan Palestina? Jazakumullah khairan Ustaz. Semua usaha manusia itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Ya. Ketika kaum muslimin itu kalah di dalam perang Uhud, maka Rasulullah SAW mendapat wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, iyam saskum korhun fakot masal kauma korhum misl. Ya, kalau hari ini kalian kalah dalam perang Uhud, mendapatkan luka dalam perang Uhud, fakot masal kauma korhum mislu. Kemarin mereka kalah dalam perang Badar. Jadi kalau diambil skor kan satu sama. Dan Allah menjelaskan watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kalau kalah dan menang itu adalah Allah yang mempergilirkan. Ini kalau bahasa bahasa lugasnya, kalau kita itu berjuang sekuat tenaga, malam jadi siang, siang jadi malam, membanting tulang, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Kalau belum saatnya menang, nggak menang. Sebaliknya kalau kita tuh tidur-tidur aja, bangun tidur-tidur lagi, tidur lagi, bangun lagi, ya kan? Kalau sudah saatnya menang, menang. Artinya Allah itu nggak butuh kita, ya kan? Menang atau kalah itu nggak butuh kita. Kita yang butuh Allah. Makanya menang dan kalah itu hanyalah Allah ingin waliya'lamallahu alladzina amanu. Allah ingin lihat siapa yang beriman di antara kita. Kalau kita menang, gimana sikap seorang beriman? Kalau kita kalah, gimana sikap orang beriman terhadap kekalahan itu? Allah ngetes itu aja. Ya, ada orang itu kalau menang, kelihatan beriman. Kalau kalah, miso-miso. Ada juga orang itu kelihatan kalau kalah itu istighfar ya. Tapi kalau menang, sombong. Jadi dua-duanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya kalah kayak di Palestina, wa yattakhidha minkum syuhada, supaya Allah punya alasan dalam tanda kutip ya, menjadikan mereka sebagai syuhada. Yang kita rindukan juga. Ya. Indonesia itu ya ini datanya banyak diperdebatkan ya. Dijajah Belanda 350 tahun, ya yes, pokoknya lama banget ya. Ya. Nah, tetapi Indonesia itu bisa merdeka. Ya. Yang seolah-olah saat itu Belanda aja masih mendirikan Lawang Sewu. Itu kan untuk perkereta apian. Masih mendirikan macam-macam, Belanda menganggap tidak akan pernah dia meninggalkan Indonesia. Indonesia akan jadi miliknya selamanya. Ya. Nah, ternyata datanglah Jepang. Coba, siapa yang mendatangkan ini, orang Jepang ini? Dan hebatnya Jepang itu hanya cukup untuk menjadi alasan Indonesia merdeka. Karena Jepang datang ke Indonesia tuh Australia, Amerika, Belanda kalah dalam perang. Perang darat, perang laut kalah. Cukuplah dia itu 42 sampai 45 ya. 2,5 tahun di Indonesia, dia yang kalah. Jadi dia yang kalah dan disitulah Allah Subhanahu wa taala memerdekakan orang Indonesia. Jadi kalau kita ditanya, kita merdeka dari mana? Atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Nah, jadi
Ya, demikian pula Palestina. Sekarang ini kita kan diuji sebagai orang beriman, kalau kalah gimana? Kita hanya diam saja, ikut mengolok-olok, ya, merasa rendah diri, ataukah kita berpartisipasi bersama rakyat Palestina? Ya, ada yang bertanya, kok nggak menang-menang? Ya, itu terserah Allah, ya kan? Nanti kalau menangnya turunnya Imam Mahdi, ya terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita saat ini menikmati perjuangannya. Demikian. Baik Ustadz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Selanjutnya ada satu pertanyaan lagi di kolom chat Ustadz dari Muhammad Alvin Revaldi. Assalamualaikum Ustadz, Afwan izin bertanya. Saya ingin bertanya tentang Bani Jurhum dan Khuza'ah. Bagaimana sejarah awal mereka dan hubungan antara keduanya dulu. Jazakumullah khairan Ustadz. Ya, sedikit saja tentang Bani Jurhum dan Bani Khuza'ah, ya. Jadi kalau dikisahkan setelah air Zam-Zam itu keluar, ya, mengalir dengan derasnya, maka apa burung-burung itu pada berterbangan dan menuju ke air Zam-Zam itu, ya. Dan memang itu menjadi isyarat bagi orang padang pasir, pasti di situ ada kehidupan, ada air. Maka saat itu Bani Jurhum yang ada di paling dekat dengan situ menuju ke tempat burung-burung itu berterbangan. Nah, mereka kemudian menemukan itu Zam-Zam di sana. Maka Bani Jurhum tinggal di situ, ya. Dan kemudian Nabiullah Ismail alaihissalam menikah dengan perempuan dari Bani Jurhum, 2 kali menikah, ya. Nah, itu Bani Jurhum, ya. Jadi ya dia membawa menurunkan keturunan dari istrinya Nabi Ismail alaihi salam. Kalau Bani Khuza'ah ya memang itu juga salah satu kabilah yang besar ya di tanah Arab, ya sebelum masa Islam, ya. Dia sendiri keturunan dari eh, ada yang menyebut dia keturunan dari Ismail, ya. Tetapi ada yang menyebut yang enggak, Bani Khuza'ah itu ya kabilah besar aja. Ya, nenek moyangnya dari Amr bin Luhai bin Khuzai, ya. Nah, itu makanya ada perbedaan apakah dia keturunan dari Ismail ataukah dia tidak dari keturunan Ismail. Yang jelas dia pernah menguasai Makkah, ya, di bawah pimpinan Amir bin Luhai, ya, dan bahkan mengusir Bani Jurhum yang sebelumnya berkuasa di sana. Nah, gitu ya. Jadi kalau sebagian menyebut ya Khuza'ah itu bukan keturunan Ismail, yang Ismail itu ya Bani Jurhum itu yang menikah dengan Nabi Ismail, bahkan diusir sama Bani Khuza'ah, tapi dikuasai lagi oleh keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Ya, demikian. Baik Ustadz, jazakumullah khairan. Satu lagi Ustadz, ini dari ATM, atas nama ATM. Izin bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf dan izin Ustadz, kapan puasa Arafah Ustadz? Di Mekah sekarang wukuf Arafah, sementara Indonesia baru 8 Zulhijjah dan besok baru 9 Zulhijjah. Ya, keputusan dari Nahdlatul Ulama dan keputusan dari Muhammadiyah menetapkan bahwa Arafah kita adalah tanggal 9 Zulhijjah. Tidak mengikuti Arab Saudi. Karena memang hadis yang masyhur dari Quraib itu menyebutkan bahwa
mestinya mengambil ta'addudul matolik, yaitu matlak yang berbeda. Ya, matlak yang berbeda. Nah, sehingga Muhammadiyah dan NU itu menetapkan Arafah itu 9 Zulhijjah berdasarkan perhitungan di matlak masing-masing negara. Sehingga dari keputusan Muhammadiyah dan NU, besok kita itu baru puasa Arafah. Tetapi ada juga yang Arafah itu kan ketika jamaah haji wukuf di Arafah. Nah, silahkan, itu namanya perbedaan pendapat ya. Karena memang kita belum menganut atau kesepakatan bersama tentang kalender internasional ya kan. Karena Indonesia dengan Arab Saudi memang terpaut 4 jam. Ya, kita Arafah ba'da zuhur kita sudah jam 4 sore. Waktu Indonesia bagian tengah sudah jam 5 sore. Indonesia Timur sudah maghrib. Nah, itu terjadi perbedaan pendapat. Baik Ustaz, jazakumullah khairan berkaitan dengan puasa ya, puasa ataupun juga Idul Adha. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban-jawabannya, dan ini sudah eh, apa? Pertanyaan sudah. Oh, ada satu lagi Ustaz baru terkirim. Mungkin terakhir nggih. Assalamualaikum Ustaz, Afani izin tanya, mengapa Islam sulit menang dan dalam perang di akhir zaman? Ya, mungkin karena kita hidup di sekarang ketika Islam dianggap kalah, ya kan? Jadi Islam itu ketika 1924 ya, itu masih barulah itu hancurnya Turki Utsmaniyah, ya. Jadi kita juga pernah berkuasa sangat lama. Ya, peradaban dunia bisa berkiblat saat itu kepada kaum muslimin. Yang meruntuhkan kehebatan Romawi dan Persia siapa? Kaum muslimin. Nah, saat itu orang bangga ya, jadi orang Islam. Bahasa Arab jadi bahasa dunia. Makanya tidak penting sebenarnya kalah atau menang, tetapi yang terpenting apa yang sudah kita berikan terhadap Islam. Ya gitu ya. Jadi kok orang menang-menang, udah itu urusannya Allah. Kenapa kita ikut ngurusi? Terus yang menjadi pertanyaan, apa yang kita berikan terhadap Islam? Baik dalam keadaan menang atau dalam keadaan kalah. Dan Allah tidak menunggu kita kan bayangin, mumpung saya masih hidup, mbok menang. Enggak gitu ya hitungannya, enggak. Kalau kita memang seperti itu, kita nggak mau mati syahid. Kenapa? Belum menang. Ya, dan ya Allah nggak ngitung gitu. Mungkin amal jariah kita itu adalah menanamkan pada anak-anak kita untuk tetap membela Palestina. Hari ini kita nggak sanggup, anak kita yang melanjutkan. Anak kita nggak sanggup, cucu kita. Ya, jadi kita tidak membayangkan bahwa Palestina akan merdeka di masa kita. Enggak, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita bahas pada pagi hari ini. Jazakumullah khairan juga kepada para peserta. Mungkin kita cukupkan untuk kajian pagi hari ini. Semoga apa yang kita bisa dapatkan hari ini bisa kita amalkan. Amin. Juga kita bisa mengambil hikmah darinya. Dan jazakumullah khairan juga kepada para peserta yang sudah hadir pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan rutinkan ngopi bareng IKADI, ngaji online pagi bareng IKADI daerah istimewa Yogyakarta. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan akhwat sekalian bisa masuk ke dalam grup WhatsApp ya, untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru yang sudah disematkan ketika kami mengirimkan ujian. Seperti itu, jazakumullah khairan. Terima kasih. Mari kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini dan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.